Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh menikmati hari yang baru ini. Karena itu mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Kita angkat pujian, mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menuntun kami boleh menikmati hari yang baru ini. Mengawali seluruh aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu tuntunlah kami dengan Roh Kudus agar supaya firman Tuhan yang akan diberitakan dapat kami mengerti dan kami akan dimampukan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini Yohanes 8 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Demikian firman Tuhan, dan tema renungan kita di hari ini, mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu peribahasa yang sudah sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Peribahasa ini mengandung makna bahwa hubungan yang sejati dimulai dari pengenalan yang benar. Rasa kasih dan penghargaan hanya bisa lahir dari pengenalan yang mendalam. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berisi tanggapan Tuhan Yesus terhadap penolakan orang-orang Farisi yang tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Mereka hanya melihat Yesus secara lahiriah, tapi mereka tidak mengenal asal-usulnya yang kekal. Mereka tidak mengenal misinya yang ilahi. Karena itu, mereka mempertanyakan kesaksian Yesus tentang dirinya. Tetapi dengan penuh otoritas,
Yesus menyatakan bahwa kesaksiannya adalah benar karena ia tahu asal-usul dan tujuan kedatangannya, bahwa ia datang dari Bapa, ia datang dari kekekalan, dari kemuliaan sorga. Ia adalah Allah yang kekal, yang merendahkan dirinya menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia, dan pada akhirnya kembali ke sorga. Tentang kesaksian Yesus ini, Johannes Calvin mengatakan, Kristus berbicara bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai Dia yang datang dari sorga. Oleh karena itu, kesaksiannya bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi itu religius, mereka ahli kitab suci, tapi ternyata mereka tidak mengenal Yesus. Di sini kita diingatkan bahwa dosa dapat membutakan mata hati manusia sehingga tidak dapat mengenali kemuliaan Kristus. Dosa merusak kemampuan kita untuk mengenal Allah secara benar. Oleh karena itu, jika kita dapat mengenal Yesus Kristus, maka itu adalah anugerah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil usaha manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenung seberapa dalam kita mengenal Yesus. Apakah Yesus hanya dikenal sebagai tokoh sejarah yang hebat? Ataukah Yesus sungguh-sungguh telah dikenal sebagai juru selamat? Ingatlah saudara bahwa mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat akan selalu menyadarkan kita bahwa hidup kita ini sangat berharga karena telah diselamatkan oleh-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenung seberapa dalam kita mengenal Yesus. Apakah Yesus hanya dikenal sebagai tokoh sejarah yang hebat? Ataukah Yesus sungguh-sungguh telah dikenal sebagai juru selamat? Saudaraku, ingatlah bahwa mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat akan selalu menyadarkan kita betapa berharganya hidup yang telah diselamatkan oleh-Nya. Karena itu, teruslah bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang benar tentang Yesus melalui doa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Percayakanlah hidup sepenuhnya dalam tangan Tuhan dan jangan mengandalkan diri sendiri. Mari jaga kekudusan hidup, baik dalam kata maupun tindakan kita harus selalu selaras dengan kehendak-Nya. Dan tetaplah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang berkenan menuntun kami boleh beribadah di saat ini. Firman Tuhan telah diberitakan, biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan iman kami dan menuntun kami untuk semakin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Diberkatilah setiap pribadi dan keluarga yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Dan kami bermohon Tuhan berkati semua rencana, tugas, pekerjaan, pelayanan dan pengabdian yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang ada dalam berbagai pergumulan. Tuhan berikanlah pertolongan. Mereka yang bersuka cita karena berbagai berkat Tuhan, Tuhan sempurnakan segala sukacita mereka. Ini kami Tuhan yang berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini.
Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.